Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmayuni Saharudin dari Prodi Pendidikan Antropologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum antropologi, yaitu Bapak Dimas Aryo Sumili, SPDMA. Di sini materi yang saya akan sampaikan yaitu landasan sosiologis kurikulum. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan jantung pendidikan. Secara umum, pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum secara umum dijelaskan sebagai rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran dan atau materinya yang akan dipelajari atau akan diajarkan guru kepada siswa. Sementara sosiologi adalah studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Sementara di dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa asas sosiologis ialah yang memberikan dasar menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. Perkembangan awal sosiologi kurikulum. Sosiologi kurikulum awalnya hanyalah satu kajian dalam sosiologi pendidikan. Sosiologi kurikulum berkembang pertama kali sekitar awal 1970-an. Hal ini diawali dengan perhatian para sejarawan yang menulis tentang kurikulum dengan menggunakan konsep-konsep sosiologis. Munculnya sosiologi kurikulum juga dikarenakan perkembangan dalam sistem pendidikan di berbagai negara yang menempatkan kurikulum sebagai posisi penting di seluruh sekolah. Pada akhir 1960 hingga awal 1970, Inggris mengalami pergeseran paradigma dalam kajian sosiologi pendidikan yang cenderung mempertahankan keteraturan dan masyarakat normatif. Pada awal tahun 1970-an, Young mendefinisikan sosiologi kurikulum sebagai sebuah kerja intelektual untuk mengaitkan prinsip-prinsip, seleksi dan pengorganisasian kurikulum dalam sekolah serta kaitannya dengan setting interaksi sosial yang mana berada dalam struktur sosial yang lebih luas. Lahirnya sosiologi kurikulum juga harus dilihat bahwa kurikulum merupakan sebuah penemuan sosial yang menggambarkan kesadaran maupun ketidaksadaran sebagai pilihan budaya yang didasarkan atas nilai kepercayaan kelompok yang dominan. Perintis sosiologi kurikulum. Perintis sosiologi kurikulum itu ada 3 tokoh, yaitu yang pertama Basil Bernstein, yang kedua Michael F. de Young, yang ketiga yaitu John Mayer. Selanjutnya, ruang lingkup dan pokok bahasan sosiologi kurikulum. Sosiologi kurikulum adalah studi yang membahas relasi sosial politik kurikulum di masyarakat secara luas. Di dalamnya juga menjelaskan bagaimana terjadinya dominasi oleh kelompok dan ideologi dominan terhadap kelompok yang secara sosial lebih lemah. Sosiologi kurikulum adalah sebuah terobosan akademik yang dirintis oleh sosiolog pendidikan dari Institute of Education, University of London, melalui pendekatan New of Sociology Education. Sosiologi kurikulum menggunakan basis perspektif sosiologi untuk menjelaskan dinamika kurikulum. Di awal lahirnya studi kurikulum, sekitar tahun 1920, memang sudah disadari bahwa studi kurikulum akan melahirkan pendekatan holistik, transdisipliner yang memperhatikan keterkaitan berbagai disiplin ilmu. Ada perbedaan mendasar sosiologi kurikulum dengan pendekatan studi kurikulum, yaitu studi kurikulum berkecenderungan membahas berbagai teknis dan praktik
kurikulum di sekolah dan khususnya kelas, yaitu membahas tentang desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Berbeda dengan studi kurikulum, sosiologi kurikulum dalam analisisnya bergerak lebih jauh untuk menjelaskan seluruh dinamika maupun kontradiksi dalam produksi pengetahuan hingga praktiknya di sekolah. Selanjutnya, secara umum dapat dijelaskan pokok bahasan sosiologi kurikulum yaitu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu kekuatan atau power, dan yang kedua ideologi, 3 ketimpangan sosial ekonomi, dan yang keempat ketimpangan gender. Selanjutnya yaitu hubungan sosiologi dengan kurikulum. Hubungan antara sosiologi dan kurikulum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan, akan tetapi juga kecakapan dan keterampilan sikap dan nilai serta tanggung jawab agar peserta didik mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya. Selanjutnya, peran dan kontribusi sosiologi kurikulum. Peran dan kontribusi sosiologi kurikulum dapat dikelompokkan dalam 2 bagian penting, yaitu yang pertama, secara teoretis. Sosiologi kurikulum digagas sejak 1970 hingga saat ini masih terus berupaya mengembangkan berbagai teori, pendekatan, maupun perspektif terbaru sebagai upaya pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan ini sangat penting untuk memperkuat sosiologi kurikulum secara disiplin ilmu. Berbagai akademisi di seluruh dunia terus melakukan riset dan kajiannya dengan menggunakan berbagai perspektif maupun interdisiplin untuk melahirkan analisis-analisis baru. Misalnya, apa yang dilakukan Henry Groves tentang relasi kurikulum dengan cultural studies maupun dengan popular culture. Peter McLaren mengaitkan isu kurikulum dengan kajian citizenship. Masih banyak pendekatan lain yang merupakan hasil dari riset akademik yang sangat panjang. Dengan demikian, sosiologi kurikulum akan semakin dinamis kajiannya. Hal ini harus dilakukan agar sosiologi kurikulum tidak mengalami kemandekan intelektual. Selain dengan perkembangan ilmu, berbagai perspektif baru, kontribusi ini juga melahirkan berbagai pendekatan metodologi untuk melakukan penelitian terkait kurikulum. Adapun yang kedua yaitu secara praktis. Meski sosiologi kurikulum tidak secara spesifik membahas mengenai hal ihwal kurikulum dipraktikkan dalam kelas atau sekolah, tetapi sosiologi kurikulum menjelaskan mengenai implikasi praktik kurikulum tersebut dalam melahirkan kesadaran kritis di kalangan aktor-aktor yang terlibat dalam praktik pendidikan tersebut. Tentu saja ini tidak mudah dan secara langsung dapat melihat perubahannya, tetapi implikasi sosial kritis ini dapat meresap dalam rasionalitas dan diri mereka. Hal tersebut dapat memerlukan waktu yang lama. Dengan kata lain, melahirkan kesadaran kritis melalui kajian sosiologi kurikulum ini bukanlah pekerjaan yang instan atau seolah mudah seperti membalikan telapak tangan. Tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana menumbuhkan suasana demokratis dalam praktik pendidikan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam PowerPoint saya dan cara saya mempresentasikan materi ini. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.